selamat datang di podcast Bina Perempuan. Bersama saya di sini Melina Aryani selaku host yang akan menemani teman-teman hingga beberapa menit ke depan. Tonton sampai habis ya. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa membersamai dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah berhadir pada hari ini. Yaitu yang pertama ada Kak Muhammad Ivansyah. Halo Kak Ivansyah. Halo Kak. Nah, Kak Ivan ini merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi atau biasanya disebut dengan Himapenko. Dan yang berikutnya yang ada cewek cantik di sini yaitu Kak Rizka Ayu Amalia yang merupakan Ketua Umum Himpunan PG PAUD. Benar Kak? Oke, halo dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ini keren banget ya. Saya merasa gimana gitu karena bisa membersamai dua ketua umum di sini atau biasanya disingkat dengan ketum ya sebutannya. Nah, karena di sini kita mengundang dua narasumber kita yaitu ketum dan ini juga berhubungan dengan topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perempuan sebagai pemimpin. Nah, dari teman-teman sendiri nih, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pemimpin? Apakah seseorang sosok laki-laki yang memimpin? Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut dan mengulik dan mengeksplorasi dari dua perspektif dari perempuan dan laki-laki, di mana perempuan sebagai pemimpin bukan hanya laki-laki yang bisa memimpin, tapi juga perempuan bisa memimpin. Aduh, seneng banget rasanya di sini ya. Luar biasa banget nih. Yang pertama dari Kak Rizka dulu. Kak Rizka ya panggilnya? Ya, Rizka. Sebagai Ketua Umum Himpunan gitu. Pertama-tama kemarin itu pemilihannya itu kayak gimana sih Kak? Apakah waktu itu memang kandidatnya tidak ada laki-laki atau memang Kakak ini pengen nih mengajukan diri sebagai ketua umum atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dulu Kak. Oke, saya izin jawab ya Kak. Untuk pemilihan kemarin itu sebenarnya ada dua calon yang mengajukan dan itu kebetulan perempuan keduanya. Ya, karena yang laki-laki sudah ada tanggung jawab juga di lain hal, jadi tidak bisa. Jadi perempuan lah yang mengajukan diri dan kebetulan memang ada niat hati. Oh, waduh hebat banget ya, berani untuk mengajukan diri gitu. Itu aja udah ada rasa untuk apa ya, rasa jiwa kepemimpinannya. Terus kalau dari Kak Ivan kemarin kayak gimana dalam pemilihannya? Apakah ada perempuannya juga atau semuanya laki-laki yang memimpin, yang mengajukan diri untuk menjadi pemimpinnya? Ya, kalau di tempat kami itu ada pemilu namanya Kak. Jadi setiap tahun tuh pemilihan ketua umum tuh melewati KPU. Nah, jadi untuk paslon itu ada 3 paslon kemarin kebetulan. Wah, banyak ya, Men? Ya, dan kebetulan juga yang jadi wakil itu perempuan juga. Tapi kalau ketumnya laki-laki ketiganya. Oke, berarti yang mencalon ini semuanya cowoknya. Cowok. Laki apa yang memimpin yang ketuanya? Cowok. Terus yang wakilnya cewek semua? Cewek semua. Oh, gitu. Apakah itu sudah memang menjadi keharusan atau memang bebas aja gitu? Paslonnya itu begitu gitu, ketuanya cowok, wakilnya cewek atau kayak gimana? Kalau untuk persyaratan khususnya tuh nggak spesifik kan. Boleh dari cowok keduanya, boleh juga perempuan keduanya. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa kesetaraan gender itu memang didukung di hima kami. Oke. Mungkin kayak gitu kan. Oke, bagus ya. Kalau kesetaraan gender pun sudah ada mulai diterapkan di Himapenko-nya sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita nih berbicara tentang kepemimpinan dan juga pemimpin, banyak bahwa stigma-stigma yang ada di lingkungan sekitar kita bahwa hanya boleh laki-laki yang memimpin ya. Ada juga perspektif kayaknya perempuan itu lemah deh gitu lah. Gak bisa deh kayaknya mereka tuh buat menjadi pemimpin, katanya kan kayak gitu. Padahal tidak seperti itu juga nyatanya. Dan saya mau bertanya nih, perempuan sebagai pemimpin ini berkaitan dengan kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Nah, dari kesetaraan gender ini bisa nggak kakak-kakak sekalian menjelaskan tentang kesetaraan gender ini apa sih? Mulai dari Kak Risa dulu mungkin. Jadi saya ya, kalau menurut pandangan saya namanya perempuan dan laki-laki kalau dalam kodrat itu berbeda. Cuman namanya sekarang ada namanya kesetaraan gender yang kita memiliki hak-hak yang sama untuk memimpin lagi. Terus juga nggak dari zaman sekarang aja, dari zaman penjajahan pun ada namanya emansipasi wanita. Iya benar banget, ada akal ini ya. Benar. Nah, jadi untuk perempuan jangan merasa dirinya tuh insecure terhadap laki-laki yang memimpin. Terus juga percaya diri,
memiliki keberanian untuk memimpin itu diperlukan. Terus juga kayak pemimpin untuk perempuan itu sebenarnya banyak tantangannya tuh. Banyak tantangannya. Kira-kira apa aja tuh tantangannya? Untuk tantangan dari saya pribadi ya, kayak namanya perempuan ya pasti melibatkan perasaan ya. Iya, Tadi benar mood, banget, ya, benar benar. banget. Jadi untuk ngatur mood itu kayak bingung gitu, gimana saat menempatkan mood kita saat adanya perubahan gitu. Terus juga ada hal-hal yang ibaratnya bertolak belakang dengan mood kita. Nah, di saat itu gimana cara kita untuk mengatur mood kita sendiri agar ya siapa tahu takutnya kan jadi negatif ke orang lain gitu. Ya emang ya, kalau perempuan ini emang lebih perasa Iya, ya daripada perasa. laki-laki. Katanya perempuan lebih perasa, efeksinya lebih main daripada pemikirannya. Berbeda kalau yang laki-laki malah kebalikannya begitu kan ya. Lebih ke pemikiran. Iya benar. Nah dari Kak Ivan sendiri, menurut Kak Ivan kesetaraan gender itu apa? Kalau untuk saya pribadi, terutama tentang kepemimpinan, posisi pemimpin itu sebenarnya bukan cuma terbatas untuk cowok ataupun laki-laki, tapi biasanya banyak hal-hal yang laki-laki itu nggak bisa, yang mana perempuan yang bisa. Contoh misalnya dalam emosional, laki-laki itu cenderung kurang bisa mengontrol, apalagi soal kepemimpinan, bahwa emosional yang tinggi pun berpengaruh dalam kebijakan yang dikeluarkan. Makanya harus ada perempuan yang biasanya bisa mengontrol itu. Mungkin untuk kesetaraan gender, menurut saya memang untuk kodrat sesuai dari apa yang Kak Rizka sampaikan tadi, laki-laki dan perempuan itu sangat jauh berbeda. Tapi untuk tanggung jawab, terutama dalam organisasi, ada beberapa hal yang memang tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sekian. Oke, bagus banget. Jadi katanya tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya aja deh, kita langsung lihat di depan kita ini. Ada pemimpin perempuan, yaitu Kariska sebagai ketua umum himpunan. Dan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat sendiri, khususnya di FKIP ya, kayak banyak ya ketua umum himpunan itu dari perempuan juga, ya kan? Nah berarti alhamdulillahnya di FKIP pun sudah tidak sudah kurang lah gitu yang namanya kesenjangan gender. Dimana di sini kita meningkatkan kesetaraan gender, dimana perempuan pun mulai memimpin di sini. Nah, lalu bagaimana sih pandangan dari Kak Ivan dan juga Kariska tentang fenomena kepemimpinan perempuan yang semakin berkembang dalam dekade ini? Silahkan mungkin dari, karena tadi udah Kariska duluan ya, mungkin dari Kak Ivan dulu ya. Untuk perkembangan kepemimpinan yang di apa tadi? Ya, semakin berkembang selama dekade ini. Kalau untuk pandangan saya terkait itu mungkin lebih bagus Kak, karena kalau dulu orang berpikirnya pemimpin itu harusnya laki-laki biasanya. Tapi FKIP sudah membuktikan bahwa perempuan juga punya hak sebagai pemimpin tadi, terutama Kak Rizka, yang mana PG PAUD itu dominannya perempuan. Iya emang ya. Dan memang harus keberlanjutan di organisasi itu harus tetap ada di setiap tahun. Makanya kalau untuk perkembangan dari kepemimpinan perempuan tadi menurut saya sangat bagus, terutama di lingkungan kampus kita. Oke, kalau dari Kariska? Oke, saya ingin jawab lagi ya Kak. Untuk perkembangan ini cukup ya bagus banget ya, karena yang saya tahu sebelum-sebelumnya kayak masih kurang ya perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah untuk sekarang ini alhamdulillahnya FKIP juga sudah lumayan banyak ya, ada ketua umum himanya yang perempuan. Terus juga dari sini kita bisa membuktikan tadi kata Kak Irfan tadi, tidak adanya batasan antara perempuan dan laki-laki untuk mencapai apa yang mereka impikan sebagai perempuan yang bisa memimpin. Di zaman sekarang juga udah banyak banget ya sebutan itu, kayak apa ya, independent woman gitu kan, wanita-wanita karir yang di luar sana bukan hanya memimpin sebagai dalam organisasi, tapi juga memimpin dalam dirinya sendiri aja dulu deh, dia sudah bisa sudah ada sekarang, sudah berhasil melakukan hal seperti itu. Nah tadi kan kita juga membahas tentang tantangan-tantangan yang dialami selama menjadi ketua umum himpunan, apalagi juga Kak Rizka nih sebagai perempuan, pemimpin perempuan. Nah, selain dari yang kakak jelaskan tadi kan tentang mood ya, yang mana perempuan itu lebih perasa dan laki-laki lebih ke pemikiran yang lebih logis. Ada nggak sih lagi tantangan lainnya selama menjadi pemimpin dalam organisasi, entah itu dari internal kakak sendiri maupun juga faktor eksternal yang ada? Oke, jawab ya Kak.
untuk tantangan tersendiri ya untuk internal dulu agak kurang adanya penerimaan dari lingkungan. Iya. Kayak mikirnya, loh kok perempuan jadi pemimpin, karena masih banyak orang-orang berpikiran kalau pemimpin itu harus laki-laki. Nah jadi cara saya awalnya itu untuk menjelaskan bahwa kita tidak ada lagi namanya kesenjangan gender, tadi sudah ada kesetaraan gender. Nah terus lambat laun memang sudah mulai dipercaya. Terus juga kalau dari eksternal sendiri, mungkin kalau misalnya menghadiri itu biasanya orang masih kaget, loh ketua umumnya ternyata perempuan, karena masih banyak kan yang laki-laki. Kayak nggak expect gitu ya, Iya. perempuan gitu kan. Emang bisa kayak gitu kan? Saya kan mikir orang tuh kayak, perempuan masa bisa jadi pemimpin gitu. Oh, bisa dong ya, yang katanya kita buktikan ternyata Kariska sendiri bisa gitu. Oke, ada lagi kan atau sudah cukup? Mungkin cukup. Oke, sudah cukup dari Kak Ivan. Kalau untuk saya pribadi mungkin posisi pemimpin tuh nggak mesti harus jadi ketum kan. Contoh dalam organisasi itu terutama di Himapenko sendiri, kami itu lebih mendominasi itu perempuan, bahkan cuma ada beberapa laki-laki. Dan itu pun kadang-kadang dalam suatu kegiatan itu yang jadi koordinator atau CO itu perempuan, dan itu pun merupakan leadership atau kepemimpinan. Nah itu sudah bisa dibuktikan nggak? Kalau untuk kesenjangan gender itu mungkin sesuatu hal yang memang harusnya dihindari dalam himpunan, karena kita memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di himpunan kita. Saling belajar juga Saling ya. belajar, betul kan? Terus kalau hanya lagi selain itu ada tantangan-tantangan dari kakak sendiri nggak sih dari sudut pandang sebagai laki-laki nih, sebagai pemimpin ada nggak sih tantangan yang terjadi yang dialami selama menjadi pemimpin? Kalau untuk tantangan ya terutama di lingkungan ya kak, lingkungan itu termasuk eksternal yang mempengaruhi, mungkin karena kami satu angkatan nggak kepengurusan. Ya, Oh jadi nggak ada angkatan tuanya? nggak ada. Oh jadi semuanya angkatan berapa angkatan? 2022 Oh angkatan 2022 semua. Kalau yang 2023 sekarang belum masuk? belum masuk. Masuknya ke pengurus muda. Oh begitu. Rekrutmen. Mungkin kalau untuk itu mungkin ya karena satu angkatan mungkin kita lebih mementingkan tentang egoisnya tadi kan. Iya pasti. Itu mungkin nggak bisa kita hindari ya kan kak, karena kita merasanya bahwa kita setara, nggak ada pembatas di situ. Cuma ya karena memang organisasi harusnya bisa profesional tadi, di mana antara organisasi dan juga perkuliahan. Mungkin untuk tantangan eksternalnya itu mungkin nggak kalau menurut saya. Kalau untuk pribadi ya, kalau untuk tantangannya mungkin ya masalah pengalaman mungkin nggak. Karena ini merupakan pengalaman pertama saya jadi ketua umum dan juga di organisasi. Masih banyak hal-hal yang perlu saya gali lagi di organisasi. Mungkin itu kan. Nah dari tantangan-tantangan yang terjadi tadi dari Kak Ivan dan juga Kariska, bagaimana cara kakak nih buat mengatasi hal tersebut ataupun menyikapi hal tersebut? Kayak Kariska tadi kan katanya kok bisa perempuan gitu. Nah bagaimana sih kakak menghadapi orang-orang yang seperti itu, atau juga menghadapi stigma-stigma yang ada, yang masih ada gitu ya? Nggak semuanya juga sih, mungkin juga ada beberapa yang kayak oknum-oknumnya gitu merasa bahwa perempuan itu nggak pantas untuk memimpin, katanya begitu. Terus juga ada tadi Kak Ivan yang bahwa aduh kayaknya setara semua gitu kan sama angkatan, jadi nggak ada pembatasnya, jadi maunya seenaknya gitu. Nah bagaimana cara tuh kakak ini buat mengatasi tantangan tersebut? Dari Kariska dulu. Oke, menjawab lagi kan untuk menyikapi tantangan tersebut dari yang internal dulu mungkin ya. Seperti yang saya bilang tadi, dengan cara kayak menunjukkan hasil dari perjuangan yang sudah terlewati, seperti yang kayak proker-proker yang sudah terlewati itu ditunjukkan oleh kesuksesan yang ada gitu. Terus untuk yang eksternal, yang dari beberapa oknum tadi itu masih banyak yang berpikir kayak wah ini meremehkan perempuan tuh. Nah, padahal kayak untuk di lingkungan besar pun perempuan masih banyak kan yang memimpin, seperti yang dulu pernah presiden kita pernah jadi seorang pemimpin. Padahal mereka dari situ aja sudah bisa tahu gitu. Nah terus untuk menyikapinya paling untuk pribadi ya sudah diam aja, paling kecuali ditanya kayak gitu. Oke, itu dari Kariska. Ya dari Kak Ivan. Kalau untuk itu kayaknya mungkin strategi yang saya hadapi ya kak, atau yang saya pakai mungkin karena tujuan ikut
organisasi atau motivasi orang-orang ikut organisasi itu pengennya belajar, dan juga kita nggak bisa memungkiri bahwa orang ikut organisasi itu karena pemenuhan SKPI atau Iya benar banget, itu salah satu alasannya kalau dapat sertifikat ya itu Betul, ya. Kak. Ya, mungkin untuk itu saya berpikirnya kayak gini Kak, bahwa organisasi tempat mencari pengalaman dan juga tempat berbagi. Posisi sebagai ketum itu nggak cuma tentang berbicara kepemimpinan, tapi kayak gimana kita bisa menerima pendapat orang lain, Benar. gimana kita bisa menerima perspektif orang lain terhadap kita, terhadap kepemimpinan kita, dan juga kebijakan yang sudah kita keluarkan sebagai pemimpin tadi. Makanya untuk itu ada sisi positifnya juga. Satu angkatan tadi mungkin kami bisa lebih enak komunikasinya kan, karena satu angkatan tadi. Mungkin itu Kak dari saya. Iya benar banget, karena kalau dalam bahasa Banjarnya itu lah rakat Jawa tuh nyaman karena komunikasinya itu lebih gampang buat dilakukan. Nah selanjutnya nih, ini menurut Kak Ivan ya, pertanyaan untuk Kak Ivan, sejauh mana sih menurut Kakak kita sudah mencapai kesetaraan gender dalam kepemimpinan, dan apa yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender tersebut? Nah, untuk sejauh mana itu kayaknya terutama di lingkungan kita dan juga di internal Hima Penko sendiri, bahwa kami sudah tidak ada pembatasan tentang gender tadi, mau laki-laki mau perempuan untuk memimpin Hima Penko itu tidak dibataskan. Nah itu sudah membuktikan bahwa kesetaraan gender itu memang didukung oleh Hima Penko sendiri. Dan untuk FKIP sendiri kita tahu ya kan Kak, bahwa profesi guru itu sangat diminati oleh banyak perempuan. Betul. Dan itu juga berpengaruh terhadap organisasi kita yang ada di FKIP sendiri. Kebanyakan kayaknya mungkin hampir 80-90% anggota dari organisasi kita atau ormawa FKIP itu banyak perempuan kan. Dan itu juga sudah membuktikan bahwa kesetaraan gender itu memang tidak sama sekali tidak dipungkiri atau tidak dihindari. Kita mendukung adanya kesetaraan gender tadi. Mungkin sekian Kak. Iya benar banget ya. Dan juga tadi sama nih kayak Kariska tadi kan ya, PGPAUD juga dominannya cewek semua kan ya. Kalau boleh tahu nih Kak, di program studi Kak sendiri atau satu angkatan itu kira-kira laki-lakinya ada berapa? Oke, kalau untuk angkatan saya sendiri, angkatan 2022 itu ada 5 cowok. Kalau ya itu angkatan kami yang lumayan paling banyak untuk periode angkatan. Wow, kaget ya 5 doang ya. Jumlah semuanya berapa satu angkatan? Untuk satu angkatan kami kurang lebih 80. 80 Iya. dan laki-lakinya cuma 5. Berarti sisanya perempuannya 70. Iya. Wow. Lagi angkatan bawah dan atas tuh masing-masing biasanya 1 cowok. Wow. Makanya angkatan kami ini yang lumayan banyak. Wow, kasihan ya jadi minoritas banget ya di DPR ya. Gimana ya Kak kerja kelompoknya? Iya ya, kasihan banget ya cowok sendiri gitu lah. Nah itu juga tadi kata Kak Iman benar banget, berpengaruh ke organisasi karena juga emang sumber daya manusianya terbatas gitu, karena lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki. Yang mana juga menjadi keharusan bahwa perempuan pun juga bisa memimpin di sini. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih organisasi ini dapat lebih mendukung dan mempromosikan perempuan ke posisi pemimpin? Peran dari organisasi dalam mendukungnya kesetaraan gender dan juga mendukungnya perempuan sebagai pemimpin. Dari siapa dulu nih mau jawab, silakan. Kariska? Oh ya. Oke, izin jawab lagi. Untuk mengembangkan di organisasi untuk perempuan tersendiri dengan adanya kayak mentoring lah untuk perempuan ya. Terus juga karena kami hampir rata-rata perempuan ya di himpunan, biasanya kami ada sharing-sharing atau kayak misalkan gak hanya di organisasi Hima aja, kan ada beberapa anggota yang organisasinya di luar dari Hima. Nah bisa kami sharing itu, terus kayak gimana cara menghadapi berbagai masalah, terus gimana menyikapi masalah-masalah itu. Bisa kami adakan sharing juga. Terus juga biasanya namanya juga kayak tadi Kak Ivan bilang untuk cewek-ceweknya perempuan. Nah, sama kayak kami biasanya perempuan juga. Jadi dari mereka dijadikan cewek tuh sudah ada pemikiran untuk oh kayak gini ternyata memimpin anggota untuk proker kayak gitu. Kalau dari Kak Rizka sendiri selama menjalani nih, gimana sih perasaannya dan pernah nggak kayak ada
di posisi yang kayak anggapannya itu kayak posisi terendahnya gitu, pernah nggak mengalami hal yang kayak gitu? Ada. Untuk posisi terendah itu biasanya kayak ngelihat suatu anggota nih yang ada bermasalah tapi mereka tuh diam. Kayak merasa bersalah kan jadinya. Iya. Ini kenapa jadi diam? Berarti entah kaminya kayak nggak terbuka atau dianya memang menutup diri gitu. Mungkin itu sih. Iya, apalagi sebagai pemimpin Iya. selalu memikirkan anggota-anggotanya, kalau Langsung memikirkan overthinking ya. Nah gitu tuh perempuan, kalau jadi pemimpin bukan minusnya sih, tapi memang Iya. sudah menjadi ciri khasnya. Yang mana dari ciri khas seperti itu juga bisa menjadi kekuatan. Kalau hanya overthinking, ya overthinking kita atasi dengan kita bertindak. Iya, bertindak. Ya kan, betul kan? Oke. Terus nih dari Kak Ivan juga pertanyaannya masih sama. Bagaimana sih organisasi ini dapat mendukung dan mempromosikan perempuan ke posisi pemimpin? Kalau untuk skala yang lebih tinggi mungkin di posisi ketum ya kan, itu bisa melewati sharing-sharing tadi kayak yang Kak Rizka sampaikan, bahwa memang peran pengurus terhadap yang teman-teman yang nantinya meneruskan itu penting adanya motivasi dari mereka, karena mereka lebih dulu merasakan gimana rasanya menjadi pemimpin di organisasi tersebut. Mungkin dengan sharing session tadi dan juga untuk pemberdayaan perempuannya juga dalam organisasi itu. Tidak ada misalkan nih kan kebanyakan orang berpikir kalau divisi perlengkapan dalam suatu organisasi itu kegiatan harusnya laki-laki. Iya. Karena biasanya angkut bareng gitu kan ya. Dan itu bisa sebenarnya kalau untuk perempuan itu kami lebih fokusnya ke pendataan suatu barang. Dan itu juga membuktikan bahwa divisi perlengkapan itu pun harus ada perempuan, karena perempuan ini identik dengan ketelitian. Iya. Kalau laki-laki itu ceroboh kebanyakan. Iya, kebanyakan dia begitu ya. Oh, berarti diakui sendiri nih sama Ivan yang laki-laki ya. Bukan kami yang nyebut ya. Ya, mungkin seperti itu Kak kalau dari pandangan saya pribadi. Berarti itu bisa dibagi, caranya bisa dibagi job desk-nya ya, yang mana yang lebih bisa perempuan lakukan dan yang mana yang bisa lebih laki-laki lakukan. Yang mana kita masih dapat mengerjakan job desk yang sama dan juga mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama. Nah, lalu apa harapan dari Kak Ivan dan juga Kak Rizka untuk masa depan dalam kepemimpinan baik dari perempuan maupun laki-laki? Dari Kak Ivan dulu silakan. Gantian. Ya. Untuk masa depan kepemimpinan mungkin ya, karena pemimpin ini pengetahuan yang mungkin nggak bisa habis ya kan ya. Karena leadership itu kita akan selalu belajar terkait situasi dan kondisi di mana kita memimpin. Mungkin untuk kedepannya akan lebih banyak lagi dukungan dari pihak prodi dan juga pihak fakultas mungkin terhadap organisasi, yang mana organisasi ini juga memungkinkan bagi mahasiswa prodinya untuk berkembang melalui kegiatan-kegiatan. Bahkan menurut saya ada beberapa hal yang tidak saya dapatkan di perkuliahan, yang mana hanya saya dapatkan di organisasi. Dan itu mungkin untuk kepemimpinan sendiri, pembatasan antara perempuan dan juga laki-laki itu seenggaknya kita kurangi atau tidak ada pembatasan tadi. Jadi untuk pemimpin ya bisa dari laki-laki ataupun perempuan selama itu efektif. Karena ada dulu lupa presiden keberapa Amerika bahwa beliau mengatakan kayak gini Kak, kita tuh nggak bakalan jadi pemimpin yang efektif ketika orang lain tuh tidak rela ketika kita jadi pemimpin. Jadi artinya kita harus menjadi orang yang direlakan untuk memimpin. Bahkan tadi melalui pemilu atau pemilihan itu kan salah satu bukti bahwa orang memilih kita sebagai pemimpin. Mungkin itu Kak, menurut saya. Oke, karena sebagai pemimpin kita pengaruhnya besar banget ya kepercayaan anggota-anggota kepada pemimpin tersebut selama menjalani periodenya biasanya. Oke, silakan kalau dari Kak Rizka. Oke, kalau saya pribadi namanya perempuan ya, Mas kayak tadi dibilang tidak ada batasan, terus juga di dalam pemimpin itu tidak hanya untuk memimpin suatu organisasi atau orang-orang, pastinya kita bakal harus memimpin diri sendiri. Kalau kita berhasil sudah memimpin diri sendiri, pasti kita akan berhasil juga untuk memimpin yang lain. Terus apalagi nih di PG PAUD sendiri kan
bakal jadi guru untuk anak-anak kan ya Iya. pasti banyak itu masalah-masalah yang dihadapi lagi anak-anak lebih rumit kan daripada yang dewasa kayak Iya. kita. Nah, jadi kepemimpinan di dalam perempuan itu sangat penting sekali dalam mengatur emosi ego kita itu sendiri itu benar-benar terasah saat kita tahu kepemimpinan ya. Apalagi juga di PG Pauter sendiri untuk anak-anak itu kan ya aktif ya. Aktif banget Ya, kalau emang lagi aktif masa-masanya. banget. Oke, Nah, aktif malah. jadi gimana cara kita untuk bisa menenangkan itu? Ya dengan cara tadi kita harus mengetahui kepemimpinan dan bisa memimpin diri kita sendiri. Pasti kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita lebih mudah untuk memimpin anak-anak itu kan. Berarti kalau yang di PGP itu tuh PG PAUD itu udah jadi skill apa ya? Basic skill Iya. ya. Basic skill ya. Oke. Berarti dari prodi pun juga sudah menerapkan ilmu-ilmu yang tersebut yang mana bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Waduh, menarik banget nih pembahasan kita pada hari ini ya teman-teman. Rasanya senang banget nih bisa mendengar dari dua perspektif langsung dari perempuan dan juga laki-laki. And by the way, sebenarnya saya sendiri juga sebagai kepala ya, walaupun bukan ketua himpunan, tapi juga saya sebagai kepala gitu, sebagai kepala biro manajemen organisasi di BEM FKIP sendiri. Dan sama seperti kakak-kakak yang sebutkan tadi, ada beberapa tantangan-tantangan yang dialami dan terjadi. Dan begitulah bahwa masih banyak stigma-stigma dari lingkungan sekitar kita bahwa perempuan itu nggak boleh memimpin gitu, nggak bisa menjadi pemimpin dalam artian, duh kayaknya perempuan itu sebenarnya lemah katanya gitu kan, sebenarnya nggak kayak gitu kan, bener kan ya, bener nggak harusnya ya, iya perempuan pun bisa kuat bahkan lebih kuat biasanya. bener banget, bisa lebih kuat. Katanya gini ya, kan kalau laki-laki itu kan pemikir ya, pemikirnya logis banget, pakai logisnya banget. Tapi kalau udah pakai hati dikit aja itu dia itu pak kayak gitu. Coba nih kita bahas out of the topic dikit deh ya. Iya. Kalaunya dalam hal sakit hati, misalkan kalaunya udah pakai hati, kalaunya udah suka sama orang sakit hati, tiba-tiba pasti sakitnya sakit banget ya. Biasanya laki-laki bisa sampai terpuruk yang uring-uringan banget ya nggak sih? Ya nggak kalau dari Kak Ivan sendiri? Betul Kak, kalau masalah perasaan kayaknya ya terutama laki-laki nggak bisa dihindari Kak. Nah, Apapun. iya kan begitu. Nah, kalaunya dari perempuan lagi nih, karena perempuan itu sangat perasa. Tapi kalaunya sudah dia pakai logikanya, maka dia bisa mempertahankan apa yang menjadi jadi pendiriannya. Kalau sudah jadi A gitu, benar gak sih? Iya. Sebenarnya perempuan itu sebenarnya kuat. Ngangkat-ngangkat barang pun juga sebenarnya kuat aja kok. Betul. Tapi biasanya laki-laki kan aduh nggak enak nih ngeliatannya gitu kan. Nah, dari pembahasan kita tadi dari Kak Ivan dan juga Kak Rizka, dan nggak sih silakan berikan closing statement dari pembahasan kita tadi karena kita sudah habis nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas. Dan ada nggak closing statement yang disampaikan untuk teman-teman di sana, entah itu buat perempuan atau untuk laki-laki, untuk perempuan yang saat ini sedang menjadi pemimpin, ataupun juga untuk teman-teman di luar sana yang sebagai orang yang di lingkungan sekitarnya gitu. Silahkan untuk berikan closing statement ataupun juga pesan-pesan untuk teman-teman di sana. Dari Kak siapa duluan? Siapa? Lu nggak? Silakan dari Kak Rifat. Ya karena pesan ataupun closing statementnya mungkin kalau dari saya singkat aja Kak. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pelajaran kepemimpinan tuh nggak ada habisnya, apalagi di perkembangan kita yang semakin pesat sekarang, banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan cuma lewat handphone. Makanya untuk belajar kepemimpinan tuh bisa diterapkan oleh siapa saja, baik perempuan ataupun laki-laki, selama mau berproses. Mungkin sekian Kak. Oh iya, keren banget. Oke, silakan dari Kak Rizka. Kayak untuk closing statement dari saya, untuk perempuan jangan pernah berpikir untuk insecure terhadap pernyataan kalau perempuan itu lemah. Tunjukkan apa yang sudah kalian ingin capai dan buktikan hasilnya. Terus juga untuk perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin, kalian harus meyakinkan diri kalian dan memimpin diri kalian dengan baik. Terus juga kepercayaan diri itu sangat perlu, dan juga komitmen yang kalian ingin capai untuk kedepannya itu adalah kunci untuk sukses. Waduh, luar biasa banget. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kedua narasumber kita. Waduh,
Ini dua perspektif ya yang luar biasa banget, senang banget kita bisa saling sharing di sini. Dan yang mana bahwa kepemimpinan ini bukan soal apa, sebagai pemimpin itu bukan hanya tentang jenis kelamin, tapi gimana juga tadi tekad kita untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara kita untuk bisa kita bisa belajar nih dari pemimpin seperti ini, dan dari organisasi, dari kita kuliah ini akan berlanjut bagaimana kehidupan kita nanti yang akan kita implementasikan secara langsung. Nah, karena pembahasan kita sudah habis dan juga sudah closing statement, terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, Kak Ivan dan juga Kak Rizka yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembahasan kita. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir. Dan pesan saya juga buat perempuan-perempuan maupun laki-laki di luar sana, semangat untuk menjadi dirimu dalam versi terbaikmu, dan buktikan bahwa baik perempuan dan laki-laki itu bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di masa depan. Terima kasih teman-teman, dan saya Melina Aryani selaku host hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Bina Perempuan berikutnya.